Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Habibi, host fenomenal di KNR 14 Channel. Selamat siang semua, selamat berhari Minggu. Di hari Minggu yang cerah ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, tetap masih juga ditemani sama Mbah Brojol ya, Mbah Brojol. Siap. Kita sambut bersama Mas Barka. Sehat Mas Barka? Alhamdulillah sehat. Saya kalau ingat Mas Barka itu ingat undune copot. Gimana itu? Pas copot gimana itu? Ketika apa ya? Ketika main pingpong ya Mas Barka ya? Ya. Betul Mas Barka. Mas Barka ini adalah warga RW 14 ya. RW 14 Mulyoharjo. Mas Barka juga salah satu pemain juga di film horornya KNR 14 Channel ya. Yang kadang bertugasnya yang berperan sebagai kuntilanak katanya. Gimana Mas Barka? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Barka, bisa ceritakan Mas Barka itu lahir di mana sih Mas Barka? Oh gitu. Yang lebih keras Mas Barka. Alhamdulillah. Kalau saya aslinya itu dari Comal. Oh, Comal ya. Tempatnya itu di Balutan, sebelah utara Pasar Comal. Utara ya. Taruh dari Kelenteng itu ke selatan sedikit. Itu daerah situ ya? Iya, daerah situ, di mebel-mebel itu yang ada pring-pringnya itu. Maksudnya dari sana. Yang terkenal sama itu ya botok setan bukan ya? Ya, ya botok setan itu Balutan ada. Mak Isah itu yang jualan namanya. Oke, Mas Barka. Mas Barka, tahu-tahu kok bisa nyampe ke Giyanti itu gimana Mas Barka? Oh, kalau itu sih ceritanya lebih keras ya Mas Barka ya. Waktu itu kan istri saya belum jadi istri saya. Ya, itu kan jadi sales. Ceritanya begitu. Iya, sales di mana itu? Sales kebetulan kosnya di tempat gang saya deket lah, kira-kira Comal sana. Comal. Terus Ketemunya di situ. Ya sampai sekarang jadi istrinya gitulah. Ada begitu. Namanya Kenalan ya. kalau ingat Mas Barka itu kenapa giginya copot itu? Enggak saya bertanya ini, kenapa giginya sampai ompong gitu Mas Barka? Dulunya kenapa? Gigi itu waktu merantau di Jakarta itu Mas. Oh iya ya, jatuh. Kebetulan itu waktu itu kejadiannya malam minggu Mas, habis malam mingguan. Biasa anak muda, mungkin kecapean Mas, jadi lotengnya itu nggak ada itunya Mas, pintunya. Lotengnya, oh iya. Pas tidur itu tahu-tahu gelundung jatuh di meja mesin. Oh, Terus di sana kerja atau gimana? waktu kerja jahit. Oh, kerja jahit di konveksi sana Jakarta ya? Jakarta. Berarti kejadiannya sebelum nikah itu? Belum. Oh, belum nikah. Masih muda waktu itu, sekitar umur 20 tahun lah. Belum. Kenapa nggak memutuskan pakai gigi palsu lagi Mas Barka? Oh sudah Mas, itu udah berapa kali, 3 kali. Copot terus. Jadi ya nggak usah lah, harganya juga mahal. Iya benar ya. Gimana Mas Barka tinggal di Giyanti Timur ini Mas Barka? Suasananya gimana? Perasaan hatinya gimana? Terutama ya suasana gimana Mas Barka? Kalau menurut saya ya orang Giyanti orangnya baik-baik Mas. Alhamdulillah yang saya temui lebih keras ya Mas Barka. Sekitar itu orangnya baik. Ya. Terus alhamdulillah sekitar lingkungan itu baik. Baik semua ya sama Mas Barka ya. Alhamdulillah baik. Terus ada lagi 3 kata untuk Giyanti Timur. Apa Mas Barka? rukun, menyenangkan,
Apa Mas Barka? 3 kata untuk Kian di Timur, ayo. Kompak. Keren, kompak atau apa? Terserah. Baik, 1, kompak, rukun. oke. Alhamdulillah, baik, kompak dan rukun Kian di Timur ya. Saya juga kalau melihat Mas Barka ini, yaitu salah satu warga yang juga peduli sama lingkungan ya, Mbak Brojol ya. Peduli sama lingkungan. Ketika ada kerja bakti ya berangkat. Yang berangkat kerja, nggak ikut berangkat kerja bakti. Karena dikerja. Iya, ya kalau saya lihat pokoknya secara garis besar itu Mas Barka peduli sama lingkungan Mbak Brojol ya. Juga orangnya enak diajak bercanda, tidak begitu baperan ya Mas, Mas tidak emosian kecuali kemarin sama Mas Ahmad katanya Ya mau berkelahi. itu kenapa? Kenapa Mas? Gimana gitu? Tahu orangnya agak Diantarin gitu ya. Ya sih saya dengar cerita itu juga ngakak ya Mbak Brojol ya. Mas Barka. Berarti Mas Barka udah tinggal di Kian di Timur udah berapa tahun Mas Barka? saya semenjak menikah itu tahun 2025. Tahun 2005 sampai sekarang. Ya, Itu sekitar 10 tahun. ya, 20 tahun ya, 20 tahun ya. 20 tahun. Oke. Ya, silakan sini Mas. Sini Mas, enggak apa-apa. Ini teman-teman subscriber GNR 14 channel ya, ini kita ada di warung Yoma ya. Nah, warung Yoma yang pingin ngopi-ngopi, ngobrol di sini tempatnya enak ya. Oke. Silakan ke warung Yoma. Terima kasih. Masih ya, Mas. Terima kasih Mas. Kalau apa? Mau di belum Mbak Brojol? Mas Barka biar lebih rileks. Oke. Belum tutup. Atau nombongnya kan. Mbak Brojol, ada pertanyaan buat Mas Barka enggak Mbak Brojol? Iya. Sedikit Yang keras Mbak Brojol. jenengan berarti apa? Bekerja di apa? Perlayosan. Di perlayosan berarti kurang lebih berapa tahun ya? Kalau di perlayosan itu kurang lebihnya ya 15 tahun lah. Karena dari semenjak menikah nggak langsung Ya. di layosan. Waktu itu di konveksi berapa Konveksi. tahun, Ya. terus ikut layos di sini sekitar 15 tahun. Iya. Artinya sampai sekarang ya berjalan ya. Alhamdulillah. Walaupun kadang pindah-pindah bos, Ya lumrah lah. lumrah. Bisa dipromosikan layosnya apa Mas Barka? Siapa tahu teman-teman GNR ada yang mau sewa juga kan. Layosnya apa Mas Barka? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang mau hajatan barangkali, yang anaknya mau nikah, anaknya mau sunatan, bisa langsung ke Desa Suara. Alamat Beralamat di Taman Agung. Taman Agung mana itu? Perumahan Taman Agung. Oke. Ya. Ntar bisa tak cantumin nomor teleponnya ntar di nomor video ya. teleponnya nanti ada. Oke. Ya monggo yang teman-teman yang tadi sudah dipromosikan sama Mas Barka, yang mau sunat, mau nikah, yang udah cerai mau nikah lagi ya, ayo silakan kita bikin acara. Terima kasih Mas Barka, Mbak Brojol. Saya juga karena ini kan temanya juga ada horornya sama misteri Mas Barka. Mas Barka ada nggak sih pengalaman serem mau di Kian di Timur ataupun di Comal dulu? Gimana Mas Barka? Kalau saya sih kalau kayak gitu nggak pernah, paling dengar Lebih keras. dengar dari orang cerita aja. Kalau saya sendiri pribadi nggak pernah itu. Dengar yang gimana Mas Barka? Atau pernah istri pernah cerita di sini kok saya lihat ini kayak gitu? Nggak ada, istri juga nggak pernah cerita begitu. Oh gitu. Jadi ada cerita horor gak ini? Nggak ada sih. Nggak ada.
ini sih apa? Katanya dulu sering diliatin kuntilanak Madrasah. di jembatan madrasah. Terus ada. Coba ingat-ingat lagi. Enggak ada lah. Hah? Masa sih nggak ada? Dari kecil sampai besar segini nggak pernah Yang paling ya Ya itu ada. dengar orang cerita toh. Nggak waktu kecil sampai besar segini nggak pernah diliatin makhluk gaib kayak gitu. Enggak, alhamdulillah enggak. Kerunguni orang pernah. Orang tahu. Nah katanya istri sempat lihat itu kuntilanak atau apa di jembatan. Waktu Mas Barga syuting itu gimana? Bener apa enggak? Malah enggak pernah dengar, istri enggak pernah cerita itu sih, Mas. Ya, oke. Saya kan bingung. Lah aku bingung ya, cerita horor nggak? Tidak pokoknya ora tahu horor. Gak apa-apa. Mas Barga, pertanyaan lagi. Ada nggak sih pengalaman lucu ketika Mas Barka pasang layos atau gimana? Coba. Pasti ada. Cerita lucu pas masang layos. Iya. Apa salah alamat? Gimana? Ada nggak? Siapa tahu teman-teman dari layos dengar atau melihat dan Kalau itu kisah dari saya pribadi tuh, Mas. ya lebih keras Mas Barka. Pas masang layos di lapangan Cirandu, Iya. itu kan masang sore itu jam 4, sekitar jam 4. Terus masang hampir sudah masang seng, Bah. Iya. Terus Tiba-tiba kok ada angin kencang itu. Di lapangan Cirandu itu Di ya. lapangan Cirandu. Lapangan Mukhtar, dulunya Cirandu ya. Sekarang lapangan Mukhtar. Iya. Pas azan maghrib itu ada angin kencang, Mbak. Terus saya masih di atas, masih masang seng, tinggal sedikit. Iya, padahal tidak sedikit. Tinggal sedikit. Nah itu ada angin kencang, terus kabur semua, Mbak, itu. layosnya. Layosnya sama sengnya. Saya ikut jatuh, Mbak, dari situ. Dengan posisi di atas, Di berarti atas. ya, masih masang layos, Masih masang seng. masang seng. Terus lalu sudah diingetin sama bosnya, sudah turun. Om, turun dulu makan, mari. Ya, Ya pikir saya tanggung ya, tanggung tinggal sedikit, tapi paksakan akhirnya kena angin kencang itu. Dan jatuh, kakinya tergilir. Jenengan. Iya. Nah lucunya di mana? Lucunya nggak ada. jadi kecelakaan. Ya. Silakan tapi lucu ya. Lalu angin bisa nih pakai uang. Iya. Nah, ini anginnya gede apa tuh? Bisa Mas Warga? Angin yang buangin apa kayak beliung saya. Gila tamunya kacau ya. Dulu ya. Lapangan Nah, jeruk. tunggu ya. Ada lagi enggak Mas Warga? Oh, harus sendok. Kalau istri besok kayak itu. Yang mas sendoknya kondom. Paham deh, jangan. Ada pertanyaan lagi nggak, Bang? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo. Kalau setiap kegiatan di kantor itu kan biasanya melibatkan layos ya, lah, biasanya kontrak sama bosnya ini. Kan kalau setiap kita pengirimkan kursi VIP ataupun kursi apa nanti pasti ketemu sama ini sama teman-temannya Barga sama Barga, saling sapa lah itu. Bar primen balik kapan misalnya? Balik ini bahas cek ya. Balik Selasa. Selasa. Kadang di lokasi di ini serbaguna ya. Pernah ketemu di lokasi mana? Kadang kalau ada kegiatan terus layosnya dari bosnya ini ya masih sering Pasti ketemu. Nah, lucunya di mana, Bang? Enggak ada. Biasa. Silaturahmi. Berarti nggak ada cerita lucunya. Ya gitu ya, teman-teman subscriber channel Babala Channel. Ini salah satu kisah dari Mas Barkah, salah satu juga warga di RW 14. Kita akhiri dulu podcast pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya satu pertanyaan lagi terakhir. Mas Barkah ada pesan-pesan nggak untuk warga RW 14 khususnya? Monggo Mas Barkah. Pesan-pesan
Yang lebih keras Mas Barka. Itu Tentang lingkungan oh. Lingkungan apa giat Caranya atau apa? kan pos kampling atau kalau pesan dari saya pribadi, Mantap nih. Terus mantap. Apa Mas Barka? saya pengennya tiap ada kerja bakti biar lingkungannya bersih. Oh ya. Kan sekarang kan sudah didirikan pos kampling itu, biar Mantap. rame, bersih kan enak. Oke. Semoga RT-nya dengar ini. pasti nonton. Oke. Terima kasih Mas Barka waktunya pada hari ini, Mbak Brojol yang selalu bersama-sama dengan saya untuk meramaikan podcast Gen 14 channel. Kita ketemu kembali di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.